Baiklah, shalom, selamat sahabat untuk kita semuanya. Terpujilah Tuhan oleh karena kebaikannya pada saat ini kita akan memasuki pelajaran ke-7, yaitu yang berjudul Mengajar Para Murid bagian yang pertama. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, terpuji termulialah Engkau Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membahas pelajaran ke-7. Biarlah Tuhan boleh bersama-sama dengan kami agar pelajaran ini boleh jadi manfaat yang baik untuk kami dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Beserta juga Tuhan kepada para peserta yang menonton dan juga kami di sini, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, dalam pelajaran ini yang menjadi ayat hafalan kita tertulis di dalam Markus 8 ayat 34 yang berbunyi, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Hotber Situmorang, dan saya bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Sebelah kanan saya yaitu Pendeta Bes Tumeyang, Gembala Jemaat Kayu Putih. Gimana kabarnya Pendeta? Kabar baik, Hotber, selamat sahabat semuanya. Sahabat, Pendeta. Dan di sebelah kiri saya ada umat Tuhan, Bapak Leos Tumorang, Jemaat Kayu Putih. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, luar biasa, selamat sahabat baik kita semuanya. Ya, baiklah, kita akan memasuki pelajaran ke-7 dalam pekan ini. Akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas. Mungkin juga peserta yang di rumah juga ada banyak pertanyaan. Mungkin dari salah satu dari akan kita jawab dan kita bahas menjadi pertanyaan kita semuanya. Saya akan langsung saja bersama dengan Pendeta Bes Tumeyang. Pertanyaan yang pertama, Pendeta, ada banyak pertanyaan yang rindu kita mau bahas di pelajaran ini. Yang pertama itu, mengapa Yesus memerlukan 2 jamahan untuk menyembuhkan orang buta itu? Dan pelajaran apakah yang muncul dari kisah ini? Mungkin Pendeta boleh memberikan jawaban. Baik, terima kasih Saudara Hotber dan pemirsa umat Tuhan dimanapun saudara berada. Pelajaran kita untuk pertanyaan ini di Markus 8 ayat 22 sampai 30 ya. Ini kisah Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Nah, jadi ketika Yesus datang ke Betsaida, lalu ada orang membawa seorang yang buta kepadanya untuk disembuhkan. Nah, lalu Yesus merangkul pemuda ini, orang buta ini, lalu membawanya ke kampung, ke perkampungan. Lalu di perkampungan itu Yesus menjamah, ya, menyembuhkan orang buta itu, menjamah, ya. Lalu Yesus bertanya, sudahkah kamu melihat sesuatu? Tapi orang yang buta itu berkata, aku melihat orang berjalan-jalan tapi seperti pohon. Belum jelas gitu ya. Akhirnya Yesus harus mengulangi yang kedua. Dia menjamah lagi orang buta itu. Lalu setelah itu, bagaimana kamu sudah melihat? Lalu orang buta itu katakan, sudah jelas saya sudah bisa melihat ada orang yang berjalan. Nah, kenapa? Ada pertanyaan, kenapa Yesus harus melakukan tindakan penyembuhan itu dengan 2 kali. Yang biasa kita melihat ya, kalau kita baca pelajaran kita sebelum-sebelumnya atau ayat Alkitab kita, bahwa Yesus mudah menyembuhkan. Ya, mudah menyembuhkan, hanya sekali cukup orang sembuh. Tapi ini kenapa sampai 2 kali? Ini sangat berbeda begitu ya. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta, ya, orang buta di Siloam ya, di kolam atau orang yang sakit di kolam Siloam misalnya, ya, Yesus mudah sekali, hanya sekali. Tapi ini kenapa sampai 2 kali? Ini ada menjadi pelajaran penting bagi kita. Mengapa harus
memerlukan 2 kali jamahan. Mengilustrasikan bahwa wawasan spiritual terkadang membutuhkan waktu. Tidak mudah mengikut Yesus, tidak mudah bisa orang melihat Yesus. Ya, ada banyak penghalang yang membuat mata kita bisa melihat Yesus dengan jelas. Ya, ada banyak pergumulan yang akan dihadapi orang untuk bisa melihat Yesus dengan apa? Jelas, membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu. Ketika kita menginjil, kita mungkin para pelayan-pelayan Tuhan, ya, baik pendeta, baik mungkin tua-tua jemaat atau mungkin anggota jemaat. Ketika kita bersaksi menginjil kepada orang, tidak mudah. Kita butuh kesabaran. Kita butuh doa-doa yang sungguh-sungguh. Kita butuh iman yang teguh di dalam Tuhan. Bukan berarti sekali kita mengajar, sekali kita berkhotbah, lalu orang bisa bertobat. Membutuhkan waktu. Ya, tidak ada yang instan dalam apa? Pertobatan. Kalau ada yang instan dalam pertobatan, biasanya tidak lama dia akan meninggalkan apa? Meninggalkan Yesus. Tetapi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu, doa yang sungguh-sungguh, terus-menerus kepada seseorang, kepada orang yang kita ajari, yang kita tuntun, supaya dia benar-benar bisa melihat Yesus dan berani untuk mengikut Yesus. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangankan kita, Yesus sendiri harus melakukan 2 tindakan untuk benar-benar bisa menyembuhkan orang yang buta itu. Untuk bisa dia jelas melihat dengan baik, ya, setelah dia disembuhkan. Siapalah kita? Kalau Yesus harus melakukan menunggu beberapa saat atau mungkin 2 kali tindakan, maka kita sebagai umat Tuhan membutuhkan waktu. Ya, waktu demikian juga doa yang sungguh-sungguh untuk apa? Untuk bisa membawa orang kepada Yesus. Tapi jangan putus asa. Mari kita tetap berusaha, mari kita tetap berdoa. Pada akhirnya Roh Kudus akan berbicara kepada orang itu. Ya, dan Tuhan akan memberikan pertobatan. Mungkin itu yang boleh saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa ya pelajarannya, di mana Allah kita itu Allah yang luar biasa. Namun diajarkan kita itu bukan secara instan. Ada proses-proses yang dibutuhkan dan juga dibutuhkan kepercayaan yang luar biasa. Ini menjadi satu aplikasi juga untuk kita semuanya dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Mungkin saya akan juga kembali dengan Bapak Leo Situmorang. Ada pertanyaan juga mengenai harga pemuritan. Bapak Leo, pertanyaannya, apa sih yang diajarkan Yesus mengenai harga mengikut Kristus? Baik, terima kasih Saudara Hotber. Saya pikir ini pertanyaan yang sangat penting dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Kenapa penting? Karena ini bicara mengenai harga. Tentu kalau bicara mengenai harga ada nilai. Dan nilai yang dibahas dalam pelajaran kita ini, kalau pelajaran ini diambil dari pelajaran hari Senin, nilai yang dimaksud di sini atau harga yang dimaksud di sini bukan harga yang biasa, tapi ada harga yang sangat besar. Nah, kalau kita baca di dalam pelajaran kita ini, bagaimana Yesus memberikan satu teladan dan contoh kepada murid-muridnya untuk mengikut Yesus yang benar. Tadi Pak Pendeta sudah singgung tadi bahwa rupanya untuk mengikut Yesus itu bukan hal yang mudah. Walaupun ada sebagian orang menyatakan, oh mengikut Yesus itu gampang kok. Tapi bagi saya sendiri mengikut Yesus itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita harus juga rela berkorban. Ya, berkorban dari segi apa? Banyak. Ya memang keselamatan itu secara cuma-cuma sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Tetapi keselamatan itu harus kita sambut, harus kita lakukan. Kalau kita baca di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38, di sana jelas disampaikan bagaimana Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya mengenai penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia.
Jelas Alkitab katakan ada syarat mengikut dia. Ya. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia katakan bahwa untuk mengikut Yesus itu kita terkadang ditolak. Ya. Bagaimana Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Bagaimana Yesus apa? Dicerca, dihina, diludahi, ditolak dan bahkan dibunuh. Ya. Itulah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Demikian juga kita disebutkan tadi dalam ayat inti kita. Bagaimana setiap orang yang mau mengikut aku, jelas disampaikan di sini, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara-saudara, arti salib itu adalah penderitaan yang membuahkan kemenangan. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus berani menderita, saudara-saudara. Tidak enak-enak. Bagaimana Yesus menegur daripada Petrus dalam pelajaran ini, ketika Yesus menyatakan kepada ahli-ahli Taurat bahwa yang mengikut Yesus itu akan ditolak dan dibunuh. Tetapi sepertinya Petrus tidak siap. Dan Yesus marah. Enyahlah kau iblis. Bahwa apa yang kau pikirkan itu untuk mengikut Tuhan tidak seperti itu. Tidak enak-enak. Harus rela kita apa? Memikul salib. Itu makanya kehormatan itu datang tidak dengan apa? Instan. Tapi harus didahului apa? Dari apa? Proses. Demikian juga saudara-saudara kita di dalam pelajaran ini. Bahwa setiap orang yang mengikut aku harus apa? Memikul salibnya. Memberikan apa? Hati kita. Tidak mudah mengikut Yesus. Karena apa? Ada nilai yang besar yang dijanjikan oleh Tuhan di sini. Nilai apa itu? Apakah uang? Harta dunia? Yang lain? Aset-aset ini? Tidak. Tetapi bicara dengan apa? Kehidupan yang kekal. Itulah harga yang berharga yang disampaikan Yesus di dalam pelajaran. Dikatakan di sini, untuk apa seseorang memiliki seluruh harta dunia ini tapi kehilangan apa? Nyawanya. Ini satu penekanan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita mengikut Yesus seolah-olah sekarang ini sepertinya kita putus asa. Banyak kita dibenci, banyak mungkin godaan, banyak larangan, dan lain sebagainya. Tapi ingat, di balik penderitaan kita semua itu ada harga yang sangat besar. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Keselamatan yang telah disediakan oleh bagi kita. Jadi pertanyaan ini biarlah menjadi satu perenungan bagi kita. Bahwa tidak ada yang sia-sia untuk mengikut Yesus. Tidak ada yang sia-sia mengikut, asalkan apa? Kita dengan totalitas. Ya. Kita dengan sungguh-sungguh. Karena barang siapa yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, baginya akan dikaruniakan apa? Kehidupan yang kekal. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Bahwa Yesus mengajarkan setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salibnya. Siap menderita. Ya, tidak mudah. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa pelajarannya. Bagaimana harga pemuritan itu bukan hal yang murah, ya. Kita perlu juga merasakan bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati itu, ya. Akan ada makian, cacian, bahkan banyak juga akan kita dibenci oleh orang lain ketika kita mengikut Tuhan. Namun inilah harga daripada pemuritan itu. Sangat mahal, tapi janji Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, kita akan kembali juga dengan Pendeta Bestumeang. Ada juga pertanyaan begini, Pendeta. Bagaimana setiap orang dapat berkomitmen untuk setia di dalam iman sebagai pengikut Kristus tanpa mempersoalkan apa upah dan siapa yang terbesar di hadapan Tuhan? Mungkin ini menjadi pertanyaan kita. Kalau kita bekerja pasti ada upah, dan
ketika kita bekerja pasti kita mementingkan di level mana kita. Kita mau yang tertinggi atau yang menjadi yang terendah. Boleh pendeta menjawab pertanyaan ini? Baik, makasih Saudara Hotber. Bagaimana kita bisa berkomitmen untuk setia ya mengikut Yesus dan bahkan mungkin melayani Tuhan ya tanpa mempersoalkan tentang upah dan siapa yang terbesar. Ini memang pernah ditanyakan oleh Petrus kepada Yesus. Guru, dia bilang, kami sudah tinggalkan semua. Dia tinggalkan pekerjaannya, ditinggalkan keluarganya. Kami ikut engkau. Lalu apakah upah kami? Sebenarnya ini hal yang wajar. Ketika orang sudah bekerja, dia mempertanyakan upah, itu wajar. Ya, dan itu Yesus jawab waktu itu tidak mempersoalkan kenapa mereka bertanya. Tetapi Yesus telah menjawab dengan baik. Bahwa ternyata upah kita mengikut Yesus bukanlah upah yang di dunia ini. Ya, karena kalau kita berharap materi di dunia ini, harta atau apapun, ya kita sebenarnya tidak perlu ikut Yesus, kita bisa mencapai itu. Ya kan? Tapi yang ingin kita capai adalah upah yang Tuhan sediakan yang bukan hanya di dunia ini yang sifatnya semu. Tetapi Tuhan menawarkan upah, yaitu hidup kekal di mana? Di sorga. Itu sebenarnya. Jadi bagaimana supaya kita tetap berkomitmen kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus, tanpa mempersoalkan upah yang mungkin kita ingin nikmati di dunia ini, adalah yang pertama, fokuslah kepada Yesus. Jalinlah hubungan yang intim, yang akrab, yang teguh dengan siapa? Yang teguh dengan Yesus. Oleh karena ketika iman dan ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Yesus, dengan Tuhan, memusatkan perhatian pada Dia, maka kita tidak akan terlalu tergoda untuk pencapaian atau bahkan mungkin penghargaan dari manusia. Ketika kita sudah memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah peduli dengan reward ya atau mungkin penghargaan manusia. Kita bangga bahwa Yesus sudah memiliki kita. Kita bangga bahwa Yesus sudah membayar kita atau menebus kita. Yang kedua adalah hidup dalam ketaatan. Mari kita menjadi umat Tuhan yang benar-benar setia kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah berpikir berapa upah saya, apa upah saya. Ya, bahkan ada banyak orang yang sudah bersaksi kepada Yesus, bahkan mereka mengorbankan diri, berkorban secara materi, berkorban secara waktu, berkorban banyak hal. Tapi dia bangga, dia senang untuk melayani siapa? Melayani Yesus. Dia tidak hitung-hitungan. Ketika apa? Ketika kita sudah benar-benar setia kepada siapa? Kepada Yesus. Yang selanjutnya adalah kita harus banyak berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena ketika kita berdoa dan membaca firman Tuhan, kita jelas tahu apa upah kita. Tapi ketika kita tidak membaca firman Tuhan, kita bekerja, maka kita akan buta. Apa yang ingin kucapai? Apa yang kudapatkan dari pelayanan ini? Dari pekerjaan ini? Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, maka jelas bagi kita apa yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai upah umat setia. Kemudian nasihat yang lain mungkin adalah menghindari perbandingan. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, saya sebagai pendeta lalu membandingkan diri dengan pendeta yang lain. Dia sudah punya mobil, dia punya rumah, mungkin rumahnya sudah ada yang 2 barangkali. Jangan. Mari kita fokus kepada pelayanan kita. Diri kita dengan siapa? Dengan Tuhan saja. Tanpa kita harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin sesama pelayan atau mungkin apalagi dengan jemaat-jemaat kita. Ya, jemaat-jemaat kita punya pekerjaan yang bagus, mereka bisa membeli segalanya. Tapi kita jangan membanding-bandingkan dengan mereka. Mari kita fokus dengan pelayanan kita. Fokus dengan hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Yang terakhir adalah kita datang, ya Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Maka Tuhan memanggil kita juga untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bukan untuk mengharapkan sesuatu. Kita mau untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Karena Tuhan sesungguhnya sudah membayar lebih dulu upah kita. Sudah memberikan upah kita terlebih dahulu. Ya, sadarkah kita bahwa kita manusia yang harusnya binasa, tapi Tuhan sudah menebus kita, sudah membayar kita. Itulah upah terbesar kita. Ya, yaitu ketika Tuhan memberikan kita keselamatan. Mungkin itu yang boleh saya jawab, Saudara Hotber. Terima kasih pendeta, luar biasa ya keterangan yang boleh pendeta berikan tadi, bagaimana upah kita sebenarnya Tuhan sudah berikan yang jauh dipikirkan oleh kita sebagai umat-umat Tuhan. Sering juga terjadi kepada saya apa sih upah saya gitu. Ternyata ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, kita tidak akan memikirkan apa yang menjadi upah kita, membandingkan diri kita. Seringkali juga kita pendeta melihat apa yang terlihat, berkat-berkat yang terlihat. Padahal jauh lebih besar berkat-berkat yang tidak terlihat Tuhan berikan. Terima kasih pendeta atas penjelasannya. Baik, pertanyaan yang terakhir ini Pak Leo, di mana ada pelajaran di hari Kamis, orang sehat dalam neraka. Ini mungkin satu pertanyaan yang sangat perlu untuk kita pahami jelas-jelas. Bagaimana keterangan Yesus mengatakan lebih baik kita kehilangan tangan, mata, daripada kita berbuat. Alasannya Pak, sebenarnya orang sehat dalam neraka itu bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hotber. Jadi saya juga kalau membaca pertanyaan ini, makna ya kesehatan dalam neraka ya, orang sehat dalam neraka. Bagaimana mungkin ada orang sehat di neraka? Ya, apakah ada orang sehat di neraka? Ini sebenarnya judul ini hanya humoris sebenarnya ya. Tetapi kalau kita pelajari di dalam pelajaran ini, neraka itu ada karena apa? Ada dosa. Kalau tidak ada dosa ya kita ada kebinasaan ya. Ada ayatnya di sini sampaikan bagaimana seorang ya di dalam Markus 9 ayat 42 sampai 50 ada ajaran disindikan tentang anak kecil. Ya. Bagaimana seorang anak kecil itu yang baru percaya dan menerima Yesus, tapi ada guru dan pemimpin yang menyesatkan. Nah ini sehat orang ini. Secara fisik sehat. Tetapi menyesatkan orang dalam dosa. Nah, ini bahaya. Secara fisik kita sehat, tapi bisa membawa orang ke dalam neraka. Orang jadi berbuat dosa. Bahkan dikatakan barang siapa yang menyesatkan orang, lebih baik satu kilangan apa? Digantungkan di lehernya dan dibuang. Ada lagi kalau disebutkan tadi di ayat dan jika tanganmu misalkan ke penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Artinya ini berbicara mengenai dosa. Ya, bagaimana orang sehat pun, ya orang yang sehat ini secara fisik akan banyak masuk neraka karena banyak berbuat dosa. Jadi kalau kita bicara neraka ini sebenarnya banyak persepsi ya, banyaklah pendapat neraka itu apa? Tidak mati selama-lamanya. Tapi neraka yang dimaksud di sinilah kebinasaan. Entah seperti apa itu api neraka itu kita nggak tahu. Tapi orang yang melakukan dosa akan binasa. Ya. Jadi lebih bagus satu tangan kita tapi kita masuk surga. Ya, karena nanti di surga itu sebenarnya nggak ada yang cacat, akan disempurnakan Tuhan. Artinya ini kalau kita berdosa, kalau ini harus hati-hati kita berbuat dosa. Karena banyak orang sehat lebih banyak dosanya secara fisik. Dan dia apa?
masuk ke dalam neraka. Hati-hati kita, saudara-saudara. Jadi pengertian orang sehat di sini hanya sebagai humor. Kebalikannya di sini, bagaimana dosa itu harus kita tanggapi dengan serius. Jangan dengan gampang kita melakukan dosa. Dikit-dikit karena kita sudah biasa melakukan dosa kecil menjadi kebiasaan. Ya. Tangan, mata, katanya ini bukan berarti Tuhan itu kejam, mutilasi, bukan. Tetapi bagaimana Tuhan menggambarkan itu, lebih bagus kita apa? Hati-hati berbuat dosa, tidak dengan gampangnya. Karena orang yang dengan mudahnya berbuat dosa itu, ya tentunya apa? Tidak ada di surga. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, bagaimana dijelaskan di sini, garam, ya, apa disini? Jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah dia diasinkan? Kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Kita harus pertahankan itu. Jangan kita sia-siakan. Kalau garam itu menjadi hambar, artinya hambar itu karena apa? Kita melakukan dosa terus. Ya jadi hambar garam itu. Sehingga kita tidak bisa lagi apa? Diingatkan Roh Kudus. Ya, karena dengan gampangnya melakukan dosa, ya akhirnya kita secara sehat fisik, tapi masuk neraka, apa gunanya? Nah, jadi ini yang dapat saya sampaikan, agar kita orang yang sehat secara sempurna ini, biarlah kita sehat saat ini sempurna, lebih baik masuk surga daripada sehat masuk neraka. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi saya. Luar biasa ya atas penjelasan yang disampaikan oleh Pak Leo Situmorang, bagaimana sebenarnya dosa ini harus kita anggap dengan serius ya. Karena banyak sekali orang yang berpikir bahwa dosa kecilnya gak apa-apalah sekali-sekali gitu ya. Padahal Tuhan katakan dengan jelas bahwa setiap dosa itu harus ditanggapi dengan serius. Bahkan dikatakan lebih baik kita kehilangan tangan kita. Itu bukan karena harus kita potong, bukan ya. Karena itulah harga dari dosa itu. Sangat mahal dan harus serius untuk ditanggapi. Karena Tuhan sangat rindu untuk membinasakan dosa. Bukan membinasakan manusia, tapi membinasakan dosa. Pelajaran yang sangat luar biasa dan sangat mengingatkan kita, terlebih khusus diri saya sendiri ya. Baiklah, sampai di sini pelajaran Sekolah Sahabat yang boleh kami bawakan juga, peserta yang penonton yang di rumah juga. Semoga pelajaran yang boleh dibawakan dan didengarkan boleh menjadi satu aplikasi hidup untuk kita semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya Hotber Situmorang. Selamat sahabat, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pelajaran yang berharga yang boleh kami terima di hari Sabat ini. Bagaimana Yesus mengajar murid-murid untuk menjadi orang yang rendah hati dan orang yang mau mengikut Yesus dengan menyangkal diri, mau mengikut Yesus dengan memikul salib, berkorban. Karena kami tahu Tuhan, upah kami bukanlah dunia ini, tapi Tuhan menjanjikan kehidupan kekal di sorga. Dan itu telah nyata kami terima melalui kematian Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bawalah kami ke dalam tangan kasih Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati semua pemirsa umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah segala pergumulan mereka, Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami sembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.